Sebagai orang timur Indonesia, saya secara pribadi mengecam keras atas tindakan pembakaran mahkota Cendrawasih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bangsa ini bersama BKSDA yang ada di Papua itu. Mahkota Cendrawasih adalah sesuatu yang sakral bagi orang-orang Papua. Adalah tanda kehormatan yang harus dijaga, yang harus dilestarikan, yang harus dirawat, bukan dibakar seperti yang dilakukan oleh BKSDA di Papua ini. Tindakan kalian telah merusak marwah dari orang-orang Papua, telah menginjak harga diri dari orang-orang Papua. Hari ini orang-orang Papua merasa sedih ketika mahkota Cendrawasih itu dibakar. Hari ini orang-orang Papua marah karena tidak terima dengan apa yang kalian lakukan itu. Adalah keputusan yang benar-benar tidak bijaksana. Kalian benar-benar biadab. Kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Ketika mahkota kebanggaan orang Papua kalian bakar, kalian campakkan sehinanya seperti itu. Benar-benar kurang ngajar. Di mana hati nurani kalian? Bukankah Papua itu adalah bagian dari Indonesia? Bukankah Papua itu kebudayaannya, culture-nya harus bersama-sama kita lestarikan? Indonesia ini besar karena keberagamannya, dari sukunya, dari adatnya, dari budayanya dan lain sebagainya. Tindakan yang kalian lakukan di mata saya yang rakyat jelata, di mata saya yang adalah orang timur Indonesia, benar-benar biadab, benar-benar kurang ajar. Kalian telah menginjak harga diri dan marwah dari orang Papua itu sendiri. Satu, dua, tiga. Ya, sama video. Ya, 1, 2, 3. Oke, mari di. Silakan dari perwakilan tawan. Mari, gol. Ayo. Silakan. Gol. Tambah-tambah. Jadi ini konsentrasi. Ini udah kan. Sebelah lagi. Kau tunduk. Iya, masukkan. Oh, potret. Oh, iya. Bulu ayam. Yo, foto itu penting guys. Ini dia lihat. Udah. Belum, 1, 2, 3. Cepat. 1, 2, 3. Ya. Aduh, udah.
Pada pertemuannya mereka minta jangan sampai disalahgunakan, makanya mereka minta kalau kita datang undang mereka tidak datang. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada peristiwa yang sangat memilukan yang terjadi di bumi Cendrawasih, di mana BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Papua membakar mahkota burung cendrawasih yang merupakan simbol budaya Papua yang sangat dan amat sakral. Seringkali kita dipertontonkan ketika ada pejabat, ketika ada orang-orang penting, ketika ada orang-orang terhormat yang mengunjungi tanah Papua, yang mengunjungi bumi Cendrawasih, pasti orang-orang adat atau tua-tua adat yang ada di bumi Cendrawasih ini akan mengenakan mahkota burung cendrawasih ini di atas kepala tamu yang diagung-agungkan itu. Tetapi peristiwa yang terjadi hari ini, ketika kita melihat mahkota burung cendrawasih ini dibakar, disiram dengan minyak, dibuang ke tong sampah oleh BKSDA Papua, tentu adalah sesuatu yang benar-benar telah membuat masyarakat Papua itu marah. Telah membuat harga diri orang-orang Papua benar-benar diluluh lantakan, diinjak-injakan, dihina-hinakan, dan dicampak-campakan dengan cara yang serendah-rendahnya. Mahkota yang adalah tempat tertinggi bagi saya, orang timur Indonesia, seseorang yang menyentuh kepala kita saja sangat tidak diterima, apalagi membakar sebuah mahkota yang melambangkan budaya orang Papua. Sekali lagi, hari ini harga diri, marwah dari orang-orang Papua benar-benar tidak adanya lagi. Diinjak-injak oleh mereka-mereka yang benar-benar menurut saya tidak punya hati nurani. Apakah tidak ada cara yang lebih elegan? Apakah tidak ada solusi yang lain selain jangan membakar mahkota burung cendrawasih itu? Saya walaupun bukan orang asli Papua, ketika melihat mahkota burung cendrawasih yang merupakan simbol budaya yang sangat sakral bagi orang Papua dibakar seperti itu, ngamuk saya, marah saya. Saya sama sekali tidak terima ketika harga diri saudara saya diinjak dengan cara yang sangat keji dan sangat hina seperti ini. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, seharusnya kalian para pejabat, kalian para penguasa punya solusi yang lebih bijak. Karena kalian punya hati nurani. Kalian pasti tahu bahwa video yang kalian buat, video yang kalian posting akan viral di media sosial, yang pada akhirnya hari ini
banyak orang Papua yang mengecam tindakan yang sangat dan amat tidak terpuji itu. Apa yang dilakukan oleh BKSDA bersama TNI dan Polri yang kita simak dalam cuplikan video tadi adalah tindakan yang hanya mau memperuncing situasi di tanah Papua itu. Yang hanya mau mengadu domba antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain di bumi Cendrawasih itu. Kalau kalian bijaksana, kalau kalian punya hati nurani, semestinya ada solusi, ada cara yang lebih elegan selain membakar. Tentu, ini adalah awal di mana apa yang kalian lakukan dipertontonkan secara terang-terangan kepada orang-orang Papua dengan cara membakar mahkota Cendrawasih, artinya secara tidak langsung bahwa kalian telah merendahkan orang Papua, harga diri orang Papua telah kalian injak-injak dan lain sebagainya. Saya secara pribadi benar-benar sangat tidak terima ketika mahkota burung Cendrawasih yang merupakan simbol budaya bagi orang-orang Papua yang sangat dan amat sakral dibakar dengan cara seperti itu. Sekali lagi, saya sebagai orang timur Indonesia, saya mengecam keras apa yang dilakukan oleh TNI, apa yang dilakukan oleh Polri bersama BKSDA di Papua itu. Poin yang kedua, kalau memang kita merasa bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, seharusnya kita ikut menjaga nilai-nilai budaya, adat istiadat yang dimiliki oleh orang-orang Papua itu. Bukan kita mencampakkan mereka dengan cara yang sangat terhina seperti ini. Bukan dengan cara kita membakar mahkota Cendrawasih itu. Di mana kira-kira hati nurani kalian? Di mana kira-kira akal sehatnya kalian? Saya sangat yakin pasti ada cara lain yang jauh lebih elegan, yang jauh lebih mulia, yang tidak menimbulkan rasa marah, rasa kecewa, rasa harga dirinya diinjak-injak untuk saudara dan saudari saya yang berada di Papua hari ini. Sekali lagi, saya mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh BKSDA bersama polisi dan TNI yang membakar mahkota burung Cendrawasih yang merupakan simbol budaya bagi orang-orang Papua yang sangat sakral dan suci itu. Baik, shalom untuk seluruh rakyat Papua di mana saja kalian berada. Izinkan saya selaku seorang tokoh pemuda asal Papua ingin menanggapi video yang sudah kita saksikan bersama, di mana sebuah tindakan yang sangat-sangat menginjak harkat dan martabat kami orang Papua. 99,9% orang Papua kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepala BBKSDA dan juga para petinggi TNI dan Polri yang terlibat langsung di dalam video tersebut. Maka dengan tegas, selaku tokoh pemuda asal Papua, saya mau sampaikan kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala BBKSDA adalah tindakan yang menginjak-injak kepala kami orang Papua, menginjak-injak harkat martabat kami orang Papua, dan kami marah. Kenapa? Mahkota ini bukan mahkota biasa, mungkin biasa bagi kalian. Tapi bagi kami orang Papua ini adalah identitas kami orang Papua yang wajib dijaga dan wajib dihargai. Siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, entah itu mau presiden, wakil presiden atau siapapun itu, datang ke Papua. Hanya inilah yang menjadi penghargaan tertinggi kami. Itu dicanangkan di kepala kalian menjadi sebuah kehormatan bahwa kami orang Papua menghargai kedatangan kalian di atas tanah ini. Tapi dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepala BBKSDA beserta para petinggi TNI Polri dan siapapun yang terlibat dalam video tersebut,
Kalian menginjak-injak harkat dan martabat. Harga diri kami orang Papua kalian injak-injak. Kami marah. Oleh sebab itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kepala BBKSDA, Bapak Tony Santoso, dan juga semua orang yang terlibat di dalam video pembakaran mahkota yang berasal dari Bulu Burung Cendrawasih dan juga Kasuari. Mereka-mereka ini segera dipindah tugaskan dari tanah Papua ini. Jika tidak, alam ini akan makan mereka. Dan juga dengan tegas kami sebagai tokoh pemuda, saya meminta kepada Dewan Adat Papua, para Ondoafi, kepala-kepala suku untuk tidak tinggal diam, segera ambil tindakan tegas. Tegur orang-orang yang terlibat dalam pembakaran mahkota-mahkota ini. Harga diri kami kepada MRP tidak boleh tinggal diam, kepada Gubernur Provinsi Papua tidak boleh tinggal diam. Kami tahu tindakan yang dilakukan mungkin bertujuan untuk menjaga agar satwa-satwa yang wajib dilindungi ini bisa dijaga, bisa diamankan. Kan sudah didapat sekian satwa yang hidup. Tetapi terkait dengan pembakaran mahkota ini sesuatu yang menginjak harga diri kami orang Papua. Maka harus ditindak tegas. Siapapun dia orangnya harus ditindak tegas. Ya, kalian memiliki pangkat-pangkat yang cukup tinggi. Kalian datang ke Papua di dalam acara apapun itu, kami selalu menggunakan mahkota ini untuk menjadi penghormatan tertinggi kepada kalian. Tetapi hari ini tindakan ini sangat menginjak kepala kami orang Papua dan juga harga diri kami. Dan untuk kalian, ya orang-orang Papua yang terlibat langsung, yang terlihat di dalam video pembakaran mahkota-mahkota ini, kalian orang-orang Papua tidak tahu adat, kalian orang-orang Papua dungu, ya. Sebagai anak Papua kami ini marah. Kalian ikut terlibat menginjak-injak harga diri kalian sendiri. Harga diri orang Papua, kalian orang Papua sendiri yang terlibat dalam proses pembakaran ini, kalian justru injak harga diri orang Papua sendiri. Segera tindak orang-orang ini. Kami minta dengan tegas kepada MRP, kepada Bapak Gubernur, tindak tegas orang-orang ini. Harga diri kami orang Papua tidak dihargai. Jika tidak ditindak tegas mereka-mereka ini, jangan salahkan kami, ya. Ketika kami tidak lagi ada respect terhadap Republik ini, jangan salahkan kami, para generasi muda Papua, jika kami tidak lagi percaya dengan hukum di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan dari perwakilan tawan. Cuplikan video tadi adalah aktivitas pembakaran oleh BBKSDA Provinsi Papua, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua, yang melakukan seremonial pembakaran mahkota Cendrawasih. Saya tidak tahu ini apa yang mereka pikirkan, bagaimana orang Papua melihat mahkota Cendrawasih sebagai simbol kultur yang sudah dipakai selama ratusan tahun sebagai simbol kebudayaan, dipakai di atas kepala Ondoafi, kepala suku, para tetua adat, bahkan orang-orang terpandang di adat. Dalam upacara mas kawin semuanya memakai borong Cendrawasih yang walaupun memang sudah diawetkan, tetapi dalam proses kebudayaan orang Papua itu sudah hidup lama, sehingga simbol pembakaran seperti ini seperti tidak punya hati atau moral untuk dipertimbangkan, dibakar di depan publik. Kalau dalam hemat kami, ya, memang ada undang-undang konservasi nomor 5 tahun 90, lalu kemudian ada peraturan pemerintah tentang pengawetan satwa, dan kemudian yang menurut saya yang relevan adalah peraturan pemerintah Provinsi Papua tahun 2017 tentang cara-cara penggunaan mahkota Cendrawasih. Artinya pemerintah Provinsi Papua tahu bahwa mahkota Cendrawasih itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Apalagi selama masyarakat adat itu masih ada, maka mahkota Cendrawasih itu ada. Sehingga yang dilakukan adalah proses pelarangan dan pembatasan perburuan liar. Para pelakunya disanksi, ditangkap, diberikan hukuman sehingga ada efek jera. Tapi kalau barang-barang yang sudah menjadi mahkota itu kemudian dimusnahkan secara simbolik, itu tidak etis.
mahkota-mahkota yang sudah didapat atau ditemukan diambil dari para pedagang. Mahkota-mahkota itu menurut saya bisa dilakukan dengan cara-cara didistribusi ke lembaga-lembaga adat, museum, atau biarkan atau dimusnahkan lah, terserah, tapi yang penting tidak dalam depan publik, karena ini simbolnya seperti tidak etis menurut saya. 1, 2, 3. Ya, mana video? Ya, 1, 2, 3. Oke. Sejarah kolonialisasi untuk menghancurkan sebuah kaum, hancurkanlah budayanya, hancurkanlah bahasanya, hancurkanlah tradisinya, hancurkanlah institusi sosialnya, atau bubarkan institusi sosial. Ini yang sedang dialami orang Papua hari ini. Padahal penggunaan mahkota cendrawasih adalah simbol jati diri orang Papua, simbol kebudayaan yang diatur di dalam para adat setiap suku yang ada di tanah Papua, dan simbol kebesaran daripada seorang pemimpin. Namun atribut kebudayaan ini dibakar dengan mengatasnamakan undang-undang. Ini sesuatu yang sangat kami kecam, sangat biadab, dan sangat tidak menghormati tradisi kebudayaan orang Papua secara umum. Kekerasan budaya itu sama urgensinya dengan kekerasan fisik, namun tidak berdarah. Tetapi tindakan ini sedang mencabut orang Papua daripada akar kebudayaannya. Pernyataan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa tindakan ini untuk melindungi satwa liar yang dimana diatur dalam undang-undang, tetapi di waktu yang sama negara dengan kapitalisasi sedang melakukan perusakan hutan secara permanen. Bagaimana satwa liar ini mau hidup di hutan yang ekosistemnya sudah rusak? Jadi sesungguhnya siapa yang melanggar undang-undang? Yang melanggar undang-undang adalah mereka yang merusak hutan, bukan mereka yang menangkap satwa liar. Satwa liar ini sudah lama berpapasan dengan kebudayaan kami, sehingga ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang masih dirawat dan dijaga oleh orang Papua. Saya teringat dengan pernyataan satu yang mengatakan bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkanlah ingatan generasi mudanya akan sejarahnya, akan tradisinya, akan bahasanya, akan budayanya. Itu sedang terjadi hari ini. Milan Kundera, penulis novel Ceko Prancis, dia pernah mengatakan bahwa langkah untuk melikuidasi suatu bangsa adalah menghapus ingatannya, hancurkan buku-bukunya, hancurkan budayanya, hancurkan sejarahnya. Setelah itu tulis buku-buku sejarah baru, ciptakan budaya baru, ciptakan sejarah baru, lalu lama-kelamaan bangsa itu akan melupakan siapa dirinya. Kemudian Raphael Lemkin mengatakan bahwa ini adalah ahli hukum dari Polandia, mendefinisikan bahwa genosid bukan hanya terjadi karena pembantaian fisik, tetapi genosid juga terjadi ketika adanya sikap pemerintah untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu melalui menghancurkan budaya, menghancurkan bahasa, menghancurkan perasaan, menghancurkan karya karsa dan seni, dan juga membubarkan lembaga dan organisasi politik dan sosial yang ada di suku kaum tersebut. Pembakaran simbol kebudayaan orang Papua ini merupakan tindakan genosid terhadap kebudayaan orang asli Papua. Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang disampaikan oleh orang-orang Papua yang tidak terima ketika mahkota burung cendrawasih yang merupakan simbol budaya bagi orang-orang Papua itu dibakar. Sangat jelas dari aksi pembakaran mahkota cendrawasih ini mau mengisyaratkan kepada kita semua masyarakat Indonesia bahwa hari ini secara tidak langsung harga diri, martabat dan marwah dari orang-orang Papua itu diinjak-injak. Atau lebih kasarnya lagi, kalau saya mau katakan bahwa kepala orang Papua hari ini diinjak-injak oleh manusia-manusia biadab, oleh manusia-manusia kurang ajar, oleh manusia-manusia yang tidak punya hati nurani, oleh manusia-manusia yang pola pikirnya tidak manusiawi. Itu yang terjadi hari ini di Papua. Karena bagi saya secara pribadi, kalaupun BKSSDA, TNI dan Polri, mereka punya otak, mereka punya akal sehat, mereka punya hati nurani, pastinya mereka akan memikirkan bagaimana cara yang paling bijak, bagaimana cara yang paling efisien untuk menyelamatkan, untuk melestarikan, untuk merawat mahkota burung cendrawasih itu. Pembakaran mahkota burung cendrawasih sama sekali bagi saya secara pribadi tidak dapat dibenarkan kalau memang tujuannya
untuk melestarikan burung cendrawasih itu. Tidak ada yang salah kalau barang-barang itu diserahkan kepada museum. Tidak ada yang salah kalau memang barang-barang itu diserahkan kepada tokoh-tokoh adat, kepada tuan-tuan adat yang ada di Papua itu. Karena itu adalah barang yang sakral, bukan barang mainan. Barang yang suci, yang biasa dipakai untuk memberikan penghormatan kepada tamu-tamu yang datang ke daerah Papua. Tindakan yang kalian lakukan, sekali lagi, sebagai orang timur Indonesia, saya mau katakan bahwa itu adalah tindakan yang kurang ajar dan biadab. Kalian benar-benar manusia yang tidak punya akhlak, manusia yang tidak tahu untuk menghormati kebudayaan orang lain, manusia yang tidak tahu untuk menjaga dan melestarikan budayanya orang lain. Benar-benar biadab dan kurang ajar. Bila di suatu hari nanti masyarakat Papua mengamuk, masyarakat Papua kecewa, masyarakat Papua menaruh emosi tidak percaya kepada bangsa ini, inilah kisahnya. Inilah awalnya, bahwa harga diri, bahwa kepala orang-orang Papua sudah diobrak-abrik, sudah diinjak-injak oleh manusia-manusia yang tidak punya hati nurani, oleh manusia-manusia yang logika akal sehatnya sudah mati, oleh manusia-manusia yang pemikirannya benar-benar buta dan dungu. Semoga saja kejadian ini tidak membawa malapetaka antara orang-orang Papua dengan manusia-manusia pendatang yang tidak memahami tentang adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh orang-orang Papua itu. Jangan sampai orang Papua mengamuk, orang Papua marah, kalian tinggal hanya nama. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.